Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Solusi. Nah, Alhamdulillah sore hari ini kita kampus Muhammadiyah Bagabetung Unmu Babel kedatangan tamu istimewa dari Jepang, ya dari kampus apa tadi? Akita. Akita, kampus Akita. Saya kedatangan dua orang tamu dari Akita University, yaitu Profesor Yushimi dan juga asistennya. Siapa namanya? Ran Takeda. Ran Takeda. Baik teman-teman semua, ini baru pertama kali rektor disuruh untuk menjadi host dan saya akan mengajak kita berbincang-bincang ya sekitar 1 jam ke depan. Mudah-mudahan nanti berkisahnya kita hari ini lewat solusi, ya. Apa itu sih? Solusi dan inspirasi dari kampus perpustakaan Unmuh Babel. Baik, saudara semuanya, teman-teman semuanya, alhamdulillah pada sore hari ini kita langsung saja kita berbincang-bincang, ya, Bu. Ini bisa bahasa Indonesia ya? Nah, bisa bahasa Indonesia, tapi saya minta nantinya Ibu bisa berbahasa Jepang dulu sebentar nanti kepada semua ya, baru nanti ya memperkenalkan diri singkat, baru kita bercerita mengapa mereka datang ke sini dan untuk apa tujuannya, kemudian mengapa mereka memilih kampus Unmu Babel, sehingga mereka insya Allah sampai dengan hari Ahad di sini katanya seperti itu. Dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa bagi kami di kampus Muhammadiyah. Baik, teman-teman semua, para penonton ya dan pendengar, sekarang jadi penonton karena ada di YouTube kita ikannya siaran langsung dan insya Allah kita akan berbicara, berdiskusikan tentang kebudayaan. Tema kita hari ini tentang bagaimana budaya Jepang dan budaya Melayu Bangka Belitung yang memungkinkan untuk bisa saling berkolaborasi. Oke, baik. Saya akan mulai ke yang lebih muda dulu. Ya, nah, nanti silakan memperkenalkan. Waktunya singkat untuk perkenalan dulu, nanti baru kemudian Ibu Yosimi. Ya silakan, mbaknya, mbaknya. Ya, Nama saya Ran Takeda. Saya dari Universitas Akita di Jepang. Terus apa ya? Jurusan saya geologi sebetulnya, tapi mm-mm. saya menarik sekali bahasa sama budaya di Indonesia. Mm-mm. Soalnya saya tinggal di Indonesia tadi tahun 2023. Pernah di Indonesia Iya, 2023 sebagai apa, Mani? Mahasiswa mahasiswa di, di Universitas Pajajaran. iya, Mm. Unpad ya, Bandung. Ya, Unpad Bandung. Berarti bisa bahasa Bandung. Oh, dikit, dikit. Dikit. Setelah itu saya lebih menarik lebih banyak ya budaya sama bahasa. Dan sekarang ini saya masih belajar bahasa Indonesia. Oh, Saya senang sekali yang datang ke sini. ya. Saya bisa belajar lagi Hmm, bahasa baru untuk saya. ya. Ya, Bisa pakai bahasa Jepang? Coba. ya. Nah, biar teman-teman bisa mendengar. Oke, Ya. oke, Iya, boleh. boleh, boleh. こんにちは。私の名前は武田蘭です。よろしくお願いします。Baik, yang tidak tahu artinya ada di bawah ini. Apa tadi kira-kira artinya? Artinya, Iya, selamat sama siang. siang. Malam. Nama saya Ran Takeda. Nice to meet you. Nah, Ya, ya, oh ya, nice. assalamualaikum. Baik, kita ke Soal sini. Silakan Ibu mungkin sekitar ya memperkenalkan singkat, nanti baru kita berbincang-bincang. Silakan. Ya. こんにちは。nama saya Yoshimi Miyake. Saya dari Universitas Akita juga. Kami dari Fakultas International Resource Sciences dan saya adalah linguist. Sebetulnya
saya tertarik kepada bahasa-bahasa Indonesia dan ya mulai tertarik kepada studi tentang bahasa Melayu, variasinya bahasa Melayu, termasuk bahasa Belitung, bahasa Bangka, Mm-mm. bahasa Palembang, Wih, dan sebagainya. bahasa Palembang juga ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. sebelum ya Pengen. nantinya. Jadi Ibu Yoshimi sekarang masih aktif mengajar di kampus, Baru selesai saya baru selesai ngajar di kampus, kampus. tapi sebetulnya tahun depan juga sebentar lagi akan mulai lagi. Oh gitu. Kalau untuk pasca sarjana saya ngajar academic writing, Wais? ya bagaimana tulis tesis Tesis. PhD, MA, dalam tentu kami adalah international department, jadi kami punya beberapa banyak student Dari dari Indonesia luar ada? negeri. Ada? Banyak. Banyak dari Ya, Indonesia. sekarang student dari Indonesia itu dalam 30 lebih mungkin banyak Banyak. banyak sekali. Mereka banyak mengambil program studi apa di kampus Atik? Iya, jadi departemen kami paling banyak ya. Departemen kita geological studies, resource studies, MA, ada MA-nya, ada PhD-nya. Ah, Ya, dari ITB, dari GM, dari UI, dari Bangka Belitung belum ada ya? belum. Belum ada. Tetapi sebetulnya Bu Santi yang dari Belitung, Oh iya. sesudah dia belajar di di Jakarta Universitas yang Jakarta itu sorry maaf nanti akan keluar sorry. Iya, 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 iya. Tapi dia dapat MA dan PhD dari Iya. universitas kami Oh iya. dan lagi mengajar di Pajajaran. Ibu Susanti namanya. Santi Dewi Dan Belitung ya. Dan ya Belitung. ya Santi Dewi Pratiwi. Mudah-mudahan nanti dari kampus Muhammadiyah ada ke sana. Mudah-mudahan ya. Baik. Hmm. Nah, sekarang Bu, Ibu ini kan datang ke Bangka baru pertama kali ya? Ya. Pertama kali. Nah, sekarang apa ada kegiatan apa sebenarnya Ibu datang ke sini jauh-jauh dari Jepang? Apa yang membuat ketertarikan Ibu untuk datang ke Pulau Bangka ini? Mungkin bisa Ya, dikisahkan. terima kasih sekali. Bangka ini sebetulnya dari dulu saya kepingin mengadakan penelitian Oh. seperti yang saya lakukan Mm-mm. dalam Belitung, tapi sampai sekarang masih sibuk sekali membawa student kepada Belitung dan sebagainya. Dan tetapi sesudah 8 tahun, 9 tahun sudah lewat. Nah, sekarang saya kepingin sekali melihat perbedaan dan persamaan kebudayaan dan bahasa di antara Belitung dan Bangka. Sebelumnya sudah pernah ke Belitung. Ya. Nah, sering ke Belitung. Paling sekali 1 tahun 1 tahun 1 kali. sudah ya. Nah, di Belitung kegiatannya sama, penelitian tentang bahasa juga. Kalau secara pribadi ya Iya, iya. sebagai peneliti bahasa linguistics, Mm-mm. tapi saya membawa mahasiswa-mahasiswa yang dari program di fieldwork, international fieldwork dari jurusan kami. Kalau Rasa pernah ke sana, ke mana? Kalau fieldwork? Belitung. Kalau saya belum ke Belitung. Belum ya? Oh. Belum. Ketika saya Fieldwork. ikut fieldwork, Iya. saya tadi di Indonesia. Iya. So, saya ikut aja fieldwork Indonesia ke Tangkuban Perahu, Bandung. Bandung. Iya. Kalau kamu lebih cenderung penelitian bahasa juga atau ada penelitian lain atau kegiatan apa? Penelitian geologi. Geologi. Heeh. Geologi. Saya belajar tambang di Tambang. Indonesia. Mm-mm. Iya. Soalnya, tapi ada yang mahasiswa banyak di Akita, Universitas Akita yang belajar tambang untuk
tambang Indonesia untuk tambang Jepang, Hmm? ya, soalnya saya sering belajar tambang Indonesia di laboratori saya. Kalau di Jepang tambangannya apa yang paling banyak? Sebetulnya uh, sudah tutup, Sudah tambangnya tutup. sudah tutup. Tambangnya Ya, tambang batu bara atau emas atau kalau tambang sekarang, iya, saya tahu cuma satu, itu tambang gold, gold. emas, Iya, iya, emas. gold and copper. Iya, kalau Mm. di Pulau Bangka, Timah, Iya, tim timah. ya. Saya menarik Nah, kalau sekarang kok tambang-tambang. bisa ikut Ibu Yosi? Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Ya, biologi. Nah, Hmm. itu kan antropologi sama linguistik. Ya, gimana kok Oke. bisa? Oh, Apa karena ken- diajang atau memang karena ada keinginan? Apa? kenapa saya ikut Iya, sensei lapangan? iya, Tadinya saya, oke, saya mulai ceritanya. iya. Uh, ada yang banyak orang Jepang yang belajar Indonesia, Yes. tapi sebetulnya mereka tidak bisa pakai bahasa Indonesia. Mm-mm. Kadang-kadang kita susah mengerti each other. Iya. Heeh. So, jadi saya apa, lebih easy kalau bisa belajar mengerti bahasa Indonesia untuk belajaran saya. Heeh. Ya, jadi Iya, iya. kamu lebih cenderung untuk ikut penelitian Mm-mm. bahasanya atau ikut penelitian biologinya? Ah, dua-dua. Dua-dua. Ah, ya, ya. Ya, ya, ya. Tapi kali ini bahasa Bangka Iya, itu baru, baru. kata baru buat saya. Baru buat kamu. Ya, Tadi senang banyak dapat kosakata baru. iya. Coba kamu bahasa Bangka, bisa kan? Nah, coba apa yang udah bisa kamu ngomong bahasa Bangka? Coba kamu mau pakai bahasa Bangka. Nah, itu bahasa Bangka. Iya, coba. Apa yang kamu udah dapat? Apa-apa saja? Apa ya? Apa ya? Cumi-cumi. Cumi-cumi, cumi-cumi apa bahasa Bangkanya? Su, 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 oh, sutong. Sutong. Ah, Mas, ya, apa lagi? Coba selain um, sutong, nah, you know, terasi, terasi, belacan. Coba. Be, be, belacan. can, Ya, can. belacan. Bukan buku. Ah, Belacan. be, be, lah, can. Terasi, Tersi, terasi, kelas, terasi. tersi. Oke ya. Semua ini mereka berdua terutama Profesor Yusimi itu memang melakukan penelitian tentang bahasa Bangka. Dia pertama kali ngontak saya untuk datang ke Pulau Bangka dan alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama. Nah, kita akan mengorek lebih dalam. Ya, mengorek itu mencari tahu lebih mendalam. Golek. Iya, mengorek, mencari lebih, ingin tahu lebih banyak. Nah, mengorek itu bahasa Indonesia sebenarnya. Bukan bahasa Bangka. Tapi sama saja kalau bahasa Bangkanya yang ngurek. Ya, ngurek. Semua mirip. Ya, hanya beda. Oke, kita akan lebih mendalami. Nah, lebih mengorek lagi lebih dalam. Kita korek lebih dalam. Nah, kayak orang menggali lebih dalam. Kan ya? Nah, sekarang setelah Prof. Yo Sumi melakukan penelitian singkat, apa yang Anda dapatkan dari bahasa Bangka itu? Hal-hal yang unik, yang menarik atau apa perasaan ataupun pandangan Anda terhadap bahasa Bangka, Melayu Bangka? Coba. Oh, Eh, ya. ya, Ya, saya baru sentuh ya. bahasa Bangka 2 hari yang lalu ya. Tuh. 2 hari Sebelum yang lalu ya. ya sebelumnya belum pernah. Dan kemarin waktu bertemu dengan kalian, Mm-mm. terima kasih sekali dijemput Ya, dan langsung Bapak Rektor
panggil dia, kamu Iya. datang ke sini. Wow, wow. Ini suatu egalitarian, Yes. sangat ramah dan plain. Ya, saya merasa senang sekali. Mhm. Tidak ada basa-basi di sini. Tidak ada basa-basi di sini. Tidak ada apa namanya, semuanya Kayak transparan. ya kalau di Jawa kan ada tingkatannya ya. Katanya Kadang-kadang pernah tinggal di saya Jawa ya? ya, saya tinggal di Jawa 2 tahun. Bisa bahasa Jawa? Saged. Sakit kemauan. Saged kemauan. Kemauan. Wih, pinter bahasa Jawa. Jadi ya saya sangat mengagumi kebudayaan Jawa juga. Ya. Tapi kadang-kadang saya merasa, pikirannya sebenarnya apa? Mhm. Kadang-kadang. Kadang-kadang Ya, ya. khususnya kalau saya lihat hubungan manusia atau pacaran di Ya. antara laki-laki perempuan, Ya. kadang-kadang pikirannya apa? Kadang-kadang beda apa Ya. yang dikatakan atau apa yang dilakukan. Apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan berbeda. Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Ya, saya merasa Kalau orang Bangka gimana? saya tidak melihat yang opaque seperti itu, yang Iya. tidak jelas Nggak seperti jelas itu. Kelihatannya langsung, To the point. direct. Ya, To the jadi point. saya merasa seperti, enak. Gimana? Coba ulangi. Enak. Gimana? Gitu. Tentang sebagai linguist, Yes. memang tidak ada speech level Ya, enggak, betul. kosakata enggak ada. Terus apalagi ya kalau Bangka memang yang beda dari Belitung itu variasi daerah-daerah begitu besar. Jadi walaupun kami mengadakan suatu angket, walaupun dari daerah yang sama, Ya. orang-orangnya juga beda juga. Beda-beda Caranya ya. juga beda. Iya. Ya tentang boleh, ada 4 jawaban. 4 jawaban. Kata boleh itu. Boleh aja. Boleh. Ya, Apa saja yang jadi atau jadi? apa. Boleh. Ya. Nah, jadi dah, boleh dah. Jadi, Gitu kan ya. wow, ini cukup menarik. Dan Kalau di rupanya Belitung sama, satu aja dia. Kalau di kalau Belitung boleh itu ya satu aja satu ya. kata aja ya, Mhm. sama semuanya. Ya. Dan saya tidak pernah lihat semacam variasi kata-kata. Walaupun sedikit ada variasi pronunciation-nya. Pronunciation ya. Sebab memang kalau Belitung Barat, Belitungnya apa namanya, influence pengaruh dari luar lebih Ya. banyak ya, karena Ya. ada airport-nya dan turismenya ada. Ya. Tapi kalau Belitung, ya sangat tutup, bukan tutup ya, pokoknya tidak ada variasi. Tidak berasi. Jadi saya tetap walaupun demikian, pokoknya tidak ada variasi yang benar-benar besar seperti Bangka. Bangka itu cukup menarik ya. Dan apa namanya? Barangkali ada, saya kira kepingin belajar lebih dari suku lain juga. Suku lain Iya, di Bangka. di Bangka. Orang China, orang Bugis kali. Bugis. Iya, kepingin belajar lebih. Tapi kalau orang pendatang seperti Bugis, mereka punya bahasa sendiri di sini. Mereka punya komunitas. Komunitas Bugis ada. Sebenarnya komunitas Jawa juga ada. Komunitas Ambon ada. Ada komunitasnya Karena mereka. imigrasi, Ya, mereka memang transmigrasi. ya transmigrasi ada, atau mereka karena mencari pekerjaan di sini. Kalau orang Bugis kan biasanya mereka itu dari Makassar itu nelayan di pesisir. Di pesisir itu di dekat pantai, Kalau pesisir ya, pesisir. Nah, itu banyak dari suku Bugis dan mereka bahasanya bahasa daerah mereka. Nah, logatnya kalau mereka ngomong pakai bahasa Bangka pun logatnya agak lucu gitu kita mendengarnya Oke, gitu. terima kasih. Kepingin saya belajar. Iya. Tapi kalau bahasa Bangka asli itu memang seperti yang tadi itu Bangka Selatan ya, kemudian Bangka Barat itu Melayu, Bangka Barat itu kebanyakannya itu pakai kan, apa kan gitu. Karena kalau bahasa Belinyu itu Bangka Utara itu banyak pakai o. O. Nah, kalau orang di Bangka Selatan itu mereka nggak bisa ngomong S. Ya. S itu H. Jadi kalau saya aku, aku, gitu kan ya. Jadi mereka susah mengumum huruf S. Nah, itu lucu, memang lucu, unik ya, unik.
Nah, kalau memang cuma sehari 2 hari memang tidak cukup. Harus berbulan-bulan profesor di sini gitu kan ya. Ya, terima kasih. Jadi saya memang ini saya anggap ini sebagai step pertama. Iya, iya. Nanti ada step kedua, step ketiga dan sebagainya. Mudah-mudahan diterima. Iya, iya, Ya, iya. ya. Oke, kalau kamu gimana, Neng? Neng, tahu panggilan Neng? Neng itu panggilan orang Sunda. Neng, nah, Neng. Kalau Jawa Mbak, kalau Sunda kan Neng. Nah, kalau orang Bangka itu panggilannya ya bisa Dek, bisa apa ya biasanya kalau orang Bangka itu panggilannya dia Bangka itu memang Adek, Ayu, Ayu ya. Ayu, Ayu, bukan Ayu, Ayu. Ayu. Kalau Ayu itu orang Jawa cantik, Ayu, Ayu Ya. tenan gitu loh. Ini Ayu, nah, pakai huruf K, Ayu, Ayu. nah Ayu. Nak kemana yuk? Nah, mau kemana, Mbak? Ah, mau kemana? Kemana yuk? Nak kemana? Mau kemana? Nak kemana? Ah, sama itu. Kalau bisa beda seperti itu. Ya, unik kan? Ya. Nah, gimana? Berarti ketika kan waktu di Kami juga punya sistem honorifics. Oh, Nah, berarti semacam speech level ya, tapi tidak sampai bahasa Jawa. oh, udah tidak seribet Tidak. bahasa Jawa ya? Pokoknya kata kerja ada Mhm. beberapa. Meshiagarimasu ka? Itadakimasu? Tabemasu? Ada 3 Tiga tingkat. tingkat. Untuk kata kerja untuk makan aja. Hmm. Tapi ya kata kerja yang biasa dipakai aja. Dan kata sapaan Kata sapa. juga sedikit beda. Jadi tidak ada istilahnya perbedaan kasta, level ya. Kalau di bahasa Jawa kan kalau dengan orang tua harus bahasanya halus ya. Ada yang promo tinggi seperti itu kan ya. Kalau di Jepang nggak ada ya? Jadi ya kata kerja Kata kerja. sama kata sapaan dan pronoun saja. Pronoun Ya saja. seperti apa namanya? Tuan, saudara, Saudara. kamu, Oh, dan kata ganti. saya, aku. Hmm. Kalau Jawa ya, Kulo, kowe, kowe, kulo, panjenengan, sampean, sampean, panjenengan, ya, ya sampean aku, ngertos ya? sekedar kemau. Iya. Ya, maka bahasa Jepang lebih mudah daripada bahasa Jadi Jawa. kalau mau belajar bahasa tuh yang paling susah bahasa apa kalau menurut? Sebagai linguist, Yes. sebetulnya bahasa Jepang itu mudah. Oh gitu. Hmm. Yang susahnya Ah, nyebutnya. bahasa Indonesia memang mudah sekali. Hanya Gitu ya? karena, Betul ya? ya, hanya karena bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu suatu hasil dari campur-campur. Kalau beberapa bahasa bercampur menjadi bahasa yang lebih mudah diajar. Hmm. Tense-nya nggak ada, case marker nggak ada, dan sebagainya. Tidak ada perbedaan di antara singular dan plural. Ya, betul. Tidak ada past tense, Ya, present betul. tense, future tense, Future tidak tense. ada. Ya, sepertinya, ya, tidak Jadi ada. dulu pada saat belajar bahasa Indonesia berapa lama dulu? Dulu saya di waktu S1, jadi memang kita kalau dari tentang bahasa saja kita belajar 1,5 tahun. Oh, Ya, langsung bisa kayak begini ya? memang belum bisa. Belum bisa. Ya memang setelah itu saya datang ke Indonesia kalau waktu musim libur. Terus setelah itu saya di Jawa 2 tahun. Tapi kalau Jawa 2 tahun itu untuk belajar tarian dan bahasa. Bisa nari? Kayak Ya, apa? ya, ya. Tari Jawa. Serimpia dan keraton. Nah. Luar biasa. Kalau kamu bisa tari nggak? Kamu bisa tari. Saya belum pernah Belum dari purna. Belum purna? Belum pernah. Pakai E ya, jangan belum. 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 Bukan bulum. Ada E. Nah, E. Bukan belum pernah. Belum pernah. Iya, 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 iya. Tidak susah. bedanya bahasa Jepang dan bahasa Indonesia.
Ya, bahasa Jepang mudah sekali karena tidak ada di Berarti orang Jepang. no, 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 no. Ya, no, no, no. Hurufnya problem. Oh, Hurufnya problem. Tapi tata bahasa Jepang mudah sekali. 2 tahun cukup. cukup ya? Tapi bahasa Cina lebih mudah juga. Iya. Kalau dari segi bahasa, tata bahasa, Bahasa Cina mudah. mudah. Cuma hurufnya, tulisannya, bacaannya, Gitu ya. Jepang juga, Korea juga. Jadi yang paling mudah Korea sedikit lebih sebenarnya yang susah. paling mudah itu bahasa Indonesia ya. Di seluruh Hmm, dunia ini. biasanya kalau pidgin English, sepertinya pidgin. Mhm. Pidgin itu akibat dari ya campur Asimilasi. anu Papua Ya. Papua language, pidgin English Ya. yang dibicarakan dipakai di Papua New Guinea. Yugini ya Papua. Ya, sebagai hasil percampuran bahasa asli di sana, bahasa asli suku dan bahasa Inggris dijadikan sangat mudah. Seperti ada Afrikaans, Afrikaans seperti bahasa Jerman tapi campur dari bahasa-bahasa di Afrika Selatan mudah. Seperti juga bahasa Baik. Malay. Baik. Ya, mudah. Baik. Sekarang setelah Anda datang ke sini, Anda pasti melihat ragam bahasa, ragam budaya Pulau Bangka. Sebenarnya goal yang ingin didapati dari penelitiannya apa sebenarnya? Dari yang dilakukan. Memang ini kok kenapa ditanya barangkali? Iya. Tapi kita mau mengerti variasi bahasa Melayu, Malay, karena bahasa Melayu itu biasanya ada 2 macam. Satu memang sebagai hasil percampuran di antara bahasa daerah seperti bahasa Ambon, bahasa Buton dan sebagainya. Lalu kalau mereka berbicara dengan bermacam-macam orang-orang dari bermacam-macam pulau, ternyata mereka menciptakan suatu bahasa Melayu juga. Melayu tapi untuk berkomunikasi di antara orang-orang di pulau Di bermacam-macam. pulau-pulau itu. Ya. Ini namanya pasar Malay. Dan ada Malay asli seperti Melayu Belitung, Melayu Belitung. Melayu Bangka, Ya. Melayu Riau. dan Ya. sebagainya, Jambi dan sebagainya. Itu ibu itu orang Riau itu ibu. Riau kan? Riau itu semacam bahasa baku. Iya. Jadi kepingin kita lihat bagaimana cara berkembangan variasi seperti itu. Jadi memang ini penelitian sangat teliti satu demi satu. Dan kita mau mencarikan bagaimana umpamanya pronunciation-nya dari a, apa, ape, Apo. apo, apa. Kenapa Kenapa berubah seperti itu? Ya. Apa yang menyebabkan dia berubah? Kira-kira sudah dapat jawaban belum? Belum. Berarti harus datang ke sini lagi kan? Terima kasih sekali. Begitu. Jadi menarik ya. Nah, sekarang hubungannya antara geologi sama bahasa. Nah, saya tanya sama kamu. Sehingga kamu juga ikut tertarik. Kamu ini tertarik atau diajak? Beda kan? Beda-beda. Kamu tertarik, berarti kamu yang berkeinginan. Sebelum saya belajar geologi, saya juga menarik budaya Indonesia, budaya asing. Asing. Ya, asli. Asli apa asli? Asing? Foreign. Asing. Asing ya. Ya. Side of Japan. Yeah. It's true. I want to compare Ya. the Japan culture, budaya Indonesia. Nah, sekarang saya tanya kepada Ran ya, Pujang ya, Lari ya. Ran nih. Ran Takeda.
Kamu kok senyum terus pipinya ada lesung pipitnya di sini Oh, nih. yes, so cute. Iya, Yeah, ya. yeah. Ada lesung pipitnya di sini. Lesung pipit. Les- Lesung. Jadi nggak bisa nyebut ya. Lesung. Hmm. Kalau lesung kan tumbuk lesung untuk orang yang numbuk padi itu. Ah, lesung. lesung nama gitu. Lesung pipit. Ada 2 lesung pipitnya. Yes. Gitu. Oke. Nah, itu yang membuat dirimu manis, ada lesung pipitnya. Itu. Kalau dia itu nggak ada lesung pipitnya. Nah, itu, bapak itu. Kalau dia bukan lesung pipit, dia bandar pipit dia. Nah, sekarang apa namanya setelah kamu mencoba datang ke sini ya, ada perbedaan yang signifikan nggak antara budaya Jepang dengan budaya Indonesia secara umum dan budaya Bangka secara khusus? Terus, ah, mungkin ada banyak. Ada banyak. Apa yang banyak itu coba satu yang membuat kesan pertama kamu datang ke Bangka. Gimana? Ini baru pertama kali tau kamu ke sini? Ya ini pertama kali. Baru, Baru, ya baru, baru, baru R, ah, R, baru, baru. ya baru. Hmm. Apa kesannya? Oh. Nggak usah pakai. Oh, saya tadi pikir gila Pulau Bangka ada ulang banyak kayak Bandung. Hah? Oh, nih saya tadi pikir situasi Iya, situasinya ramai kayak Bandung. ya seperti Bandung seperti yang lain. Lain. Tapi ini Pulau Bangka jalannya kire. Jalannya Sepi. indah ya sepi. Sepi. Jalannya tidak kotor. Tidak kotor. Emang Jepang Tidak kotor tapi tidak kotor. Tapi di Jepang kan ada kereta cepat. Sini nggak ada kereta di sini. Tidak Oh, ada. Bandung, Jakarta? Di Bandung Jakarta iya ada. Shinkansen. Shinkansen Iya, village. kereta cepat api. Iya. Tapi kalau di Bangka nggak tidak ada. Ada. Ada kereta angin. Tahu kereta angin? Kereta angin. Kereta angin itu sepeda. Sepeda. Tidak. Sepeda. Ya. Jadi saya mau lihat mau lebih ternyata mungkin di sini ada banyak yang lokasinya buat wisata. Oh. Saya belum tahu, saya belum lihat. Nanti lewat ikut Nanti Pak Sukmaya mungkin sama saya Pak Taufik nanti ikut oke, jalan-jalan. ya. Nanti lihat pantai. Lihat Emang di Jepang nggak ada pantai? ada pantai. Ada pantai. Tapi pantai di Jepang bagus-bagus nggak? Saya belum pernah ke Jepang. Oh. Makanya ajak saya ke Jepang dong. Ya, ya. Ya, mau ke pantai nanti. Nanti kamu jangan salah masuk tempat. Dikiranya Amoy Sungai Liat nanti, Amoy Pasar nanti ya. Mirip. Banyak orang mirip kayak kamu ini. Kamu ini kalau saya lepas di pasar nanti dikirain tukang jangkit toko. Gitu. Cuman ya keren lah seperti itu. Baik, saya lanjutkan ini ya. Jadi sekarang ini kan ingin mencari pola ya tadi ya, pola dari bahasa itu. Mungkin kan kenapa nih ada kemiripan ya. Lalu berarti dari bahasa itu kita bisa tahu sejarah manusia. Benar nggak seperti itu? Menurut ilmu linguistik itu hubungannya dengan sejarah peradaban manusia, apakah ada? Ya, kalau apa namanya historical linguistics Ya. ini mereka memang belajar tentang itu, mengadakan Hmm. penelitian tentang itu. Umpamanya orang-orang namanya Native American Ya. seperti Navajo, seperti bukan ya. Pokoknya orang-orang yang tinggal di Amerika, benua Amerika, Native American, bahasa mereka memang agak mirip. Kata bahasanya, strukturnya
mirip dengan bahasa yang dipakai di Kamchatka, di utara Siberia Utara. Berarti pasti ada hubungan di antara mereka, orang-orang yang Asia Utara dan orang-orang Amerika, Oh, orang asli Amerika. bahasa Amerika. Ya, memang ini ada yang kerja dalam bidang seperti itu. Nah, menurut Ibu, Hmm. dari pagi-pagi sudah ada penelitian kecil-kecilan ya, kecil-kecil terhadap mahasiswa kami yang beragam. Didapati adanya beragam kosakata untuk satu bahasa, satu kata seperti itu. Apa yang ingin Ibu katakan terhadap temuan itu? Apakah yang ingin Ibu mengatakan ini sebagai hipotesis? Apa yang membuat masyarakat atau orang Bangka itu logatnya ataupun bahasanya berbeda-beda walaupun satu pulau? Nah, bisa nggak kira-kira dari ilmu yang Ibu pelajari itu hipotesisnya kira-kira apa? Apakah karena geografis kah? Apa karena makanan? Apa karena ada yang lain kah yang membuat kok bisa berbeda ya? Kalau dia sama kan berarti kan satu nenek moyang, satu keturunan kan ya? Ya misalnya antara Melayu Malaysia, Melayu Riau berarti antara orang Malaysia, Riau, Palembang, Bangka itu ada kesamaan. Nah, sekarang apa yang membuat dia bisa berbeda itu kira-kira? Wow. Wow, ini Ya, disertasi nih. sebagai linguis saya belum bisa berkata, tapi hipotesa yang sangat Ya. barangkali masih radikal sekali Iya, ya, iya, sangat iya, terlalu iya, kasar iya, ya. iya, kasar. Tapi Belitung, menurut apa yang Ya, saya lihat, ya. bapaknya seperti partikel saya tadi kata bertanya tentang teh. Eh, Kalau teh saya tidak bisa ketemu di di Bangka, Bangka ada, dan di Sumatera tidak bisa. ya bisa. Tapi bisa lihat teh itu di Kalimantan, beberapa bahasa Melayu di Kalimantan. Berarti em, lebih ada hubungan di antara bahasa Belitung sama Kalimantan. Hmm. Oh, di Kalimantan ada? Ya, ya. Terus kalau Bangka itu memang panjang, ada yang berhubungan erat dengan Palembang Ya, barangkali, dan ya. ada yang dari Sumatera, dari utara, Kalimantan ya. dan ada yang mana ya, pokoknya di sini dijadikan chaotic dan campur bermacam-macam di Bangka. Eh, dan itu menarik itu di dalam bahasa Melayu Bangka dan bahasa Belitung juga tidak ada pengaruh Cina. Ini Hmm, cukup menarik. Rupanya di level bahasa Cina tidak mempengaruhi. begitu. Tapi ada juga bahasa Bangka, bahasa Cina yang diadopsi Ah, menjadi bahasa Bangka. umpama Seperti Taipau. tadi dikatakan Iya, ya kemudian beberapa orang. bakso, bakwan, itu makanan itu kan dari dari sana. Nah, kemudian ya apa kalau apa bahasa Cina itu? Tapi memang tidak banyak, tidak banyak. Ada apa? Karena interaksi antara Melayu dan Cina terjadilah misalnya asimilasi baik itu dari karena pernikahan ya. Ada kan banyak orang Melayu, Pak Melayu Bangka menikah sama orang Cina, ya. Ah, Ya banyak. Nah, akhirnya itu menurunkan keturunan yang mungkin ada percakapan di keluarga mereka yang akhirnya menjadi kosakata meskipun mungkin itu bukan dari asli Melayu Bangka itu. Nah, itu yang saya dapat dan saya rasakan karena saya banyak teman-teman yang berasal dari orang Cina menikah sama orang Melayu. Nah, anaknya ya bahasanya kadang-kadang bahasa Cina, ya, kadang-kadang bahasa Melayu mereka gunakan seperti itu. Tapi kalau ada bahasa yang baku seperti ini sudah menjadi menjadi sesuatu yang terbiasa di masyarakat Bangka seperti Taipau itu sudah menjadi itu bahasa dari bahasa Cina. Nah, karena
mulut besar, bukan omongan Ya. besar ya, ya kayak lakso itu kan makanan-makanan dari sana, bukan asli. Singapura yang punya ya laksa Laksa noodle, ya, laksa noodle. iya, Ya. yang bumbu pakai kuah Aha. kelapa ya, Ya, betul, gitu betul. ya, sama kan? Ya, betul. Nah, Laksa. jadi mungkin maksud saya itu kan kalau sama. Yang saya tanya tadi itu kenapa ada perbedaan? Menurut ibu misalnya kan kata anjing kan asu di sini kan ya, asu ya di sini. Kalau sutung ya samalah cumi. Ya, kemudian apalagi yang ibu tanya tadi itu yang di mahasiswa tadi itu misalnya apa tadi itu saya lihat ikut nasi itu kan nasi bu kan. Nah, ya, Bu. Nah, jadi Bu itu nasi. Nah, kemudian tapi ada juga yang ngomongnya tidak nasi, tidak Bu. Kota Pangkal Pinang nasi sebutnya, bukan Bu. Tapi kalau daerah-daerah seperti daerah ya Merawang, daerah apa Bangka, seperti di daerah Empan, di daerah Kima, daerah Puding itu juga Bu nyebutnya gitu. Bu itu. Nah, kebanyakan Bu. Nah, tapi kalau di daerah Mentok dia nasi. Gitu. Nah, contoh apa lagi misalnya? Nah, kalau dia sama, kita bisa mengatakan bahwa itu ada keterikatan, kan ada persamaan sejarah misalnya. Tapi kalau dia berbeda dengan satu kosakata, tapi berbeda sebutannya, itu kan unik kan ya. Yang kata dari satu kata ada 4 sebutannya. Nah, apa kira-kira yang apakah karena pengaruh makanan? Apakah karena pengaruh geografis? Atau masalah apa? Menurut ya hipotesis saja lah. Saya kan bukan orang bahasa. Kira-kira apa? Sorry, saya belum bisa Nah, berkata. ini Ya. betul-betul profesor. Ya, kenapa? Karena kalau dia menjawab, kita ini kan biasanya kadang-kadang kan nggak tahu pun kita jawab. Ini benar ini. Karena berdasarkan riset kan, belum bisa menjawab benar ya, gitu ya. Baik, kita yang ringan-ringan saja kalau begitu. Ya, Ya, dia ada pertanyaan saya tadi, kita nah, bicara-bicara, terus dia bilang, "Kenapa di sini ya. perempuan, rambutnya panjang?" Iya, Dia bukan bilang. cuma di sini, di Indonesia. Ya, di Indonesia. Mhm. Kenapa? Ya, It's a very biasanya simple question. eh, apa, rambutnya Mhm. panjang, Iya, bukan pendek. iya. Karena kalau pendek laki-laki. Oh, iya. Iya. Kebanyakan rata-rata perempuan tuh rambutnya panjang, identiknya kalau di sini. Jepang, Jepang, pendek, eh, rambutnya pendek ya. itu populer, Oh, populer. populer Ya. buat Kalau cewek. kalau di Indonesia pada umumnya yang begitu tabu, tahu nggak tabu? Tabu itu Tabu. tabu bahasa Indonesia tabu. Tabu itu merasa ya kurang apa ya pamali kalau bahasa bahasa Jawanya pamali itu tabu. Tabu itu dalam tanda kutip agak terlarang, agak apa ya tabu ini ya kurang kurang pas, kurang pantas ya kalau perempuan tuh rambutnya pendek gitu. Macam, Ya, minimal ya banyak. Dan memang itu bedanya rambut perempuan panjang, rambut laki-laki pendek. Kemudian kalau laki-laki rambut pendek dipotong, harus. Kalau laki-lakinya itu panjang harus dipotong dia. Di sekolah-sekolah tidak boleh laki-laki itu rambutnya panjang. Nah, tidak boleh. perempuan nggak boleh. Sebab, Ya, karena itu yang membedakan. Laki-laki itu kecuali kalau dia kuliah. Kalau dia masih SMA, SD, SMP, SMA, pelajar. Nah, tapi kalau seperti kamu ini masih dibolehkan bisa. Lazimnya, nah, lazimnya atau lazim itu kebiasaannya ya itu perempuan itu rambutnya panjang. Itu untuk membedakan. Nah, kalau perempuan sama laki-laki rambutnya pendek susah membedakan ini laki-laki apa perempuan ini. Nah, kan gitu kan ya. Kamu nih kalau dari belakang kan bingung saya lihatnya laki apa perempuan. Nah, kalau di depan oh perempuan. Rupanya kan begitu. Maaf ya. Nah, itu hanya kelaziman, bukan suatu kewajiban sebenarnya. Tapi rata-rata orang Indonesia kan apalagi yang muslim rambut pakai jilbab kan. Iya, Ya iya. kerudung kan seperti itu.
Gitu, Sia. Ada lagi yang mau ditanya? Coba minta ditanya. Nah, ya, sharing. Ya, boleh. Di sini saja. Tapi waktu saya datang ke Indonesia, 10 tahun yang lalu ya, Ya. sudah lama sekali saya tidak datang ke Indonesia. Tapi tahun 2010 Diminum ya. Ya, diminum ya. sudah 8 tahun tidak datang. Dan saya lihat banyak karaoke, Ya. ya tempat karaoke. Ya. Dan kebetulan saya diantarkan ke suatu karaoke dengan mahasiswa atau orang-orang muda yang tinggal di Jogja. Mhm. Dan mereka menyanyi di karaoke lagu bahasa Inggris, Mhm. pop song Inggris, Yes. pop song Jepang dalam bahasa Jepang, pop song Korea dalam bahasa Korea, Mhm. pop song Cina, Taiwan atau apa Oke. dalam bahasa Cina. Kenapa bisa mereka? Hmm. Jepang mustahil. Oh. Dan genius. Genius. Ya, kenapa mereka bisa begitu multilinguistics Yes. Hmm. kalau nyanyi karaoke? Kenapa? Kenapa? Tahu jawabannya? Enggak. Minta bantuan interpretation. Jadi sebenarnya karena lagu-lagu itu kan bisa dihafal. Saya nggak bisa. Kalau kita orang Indonesia, pergi artis rata-rata bisa, karena itu dihafal. Bukan kadang-kadang mereka tidak mengerti maknanya. Ya, iya bisa. Mereka menyanyinya bisa, tapi mereka tidak paham. Serius? Serius. Ini Pak Dut ini pintar nyanyi, lagu Inggris, bisa lagu apa aja kan guru nyanyi. Bisa, iya musik. Bisa, banyak dia bisa. Cuma artinya spontan maknanya. Tapi kalau dia sudah baca pasti tahu kan gitu. Nah, How is it possible? yeah, this is possible. Nothing. Bisa memberi keterangan? Ah, ya. Karena begini, itu karena kebiasaan dan juga kemahiran. Sesuatu yang menjadi bakat talenta. Bakat kayak Bakat, tadi. skill ya. Saya know. Iya. Talent, iya, talent. Seperti saya bisa menyanyi, karena suara saya jelek aja. Ya, karena itu misalnya lagu apapun kalau diajar bisa. Saya misalnya lagu akad bisa. Ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam alaina, ya Rasul salam alaika, sholawatullah alaih. Saya bisa. Saya ngerti itu artinya. Saya paham. Paham kalau itu. Bisa. Tapi kalau saya Nah, tanpa mengerti artinya Iya, dan menerjemahkan semua kepada bahasa saya, baru bisa menyanyi lagu ya, itu. itulah mungkin salah satu kehebatan orang Indonesia kan. Kalau lagu Jawa bisa nggak? Ya, Ya, kan bisa. saya yang Ya. Lagu Jawa kan misalnya apa yang misalnya suwe ora jamu gadong telo, suwe ora ketemu temu pisan gak. Iso artinya? Mengerti. Nah, kalau ngerti, ya, because karena is jauh jauh Ya, kalau mengerti ya bisa. Ya, dan Hal juga yang saya tidak mengerti. Ya, misalnya lagu, ya, karena lagu, misal lagu apa? Angin memiriku pasang, tak, tung, tung, tung. Ya, ini suatu, ya benar. Saya mengerti, makanya anak saya waktu masih umur 2 tahun, saya mengajar, oh bintang kecil mungil,
Kira-kira bosio twinkle twinkle little star. Satu lagu tapi bahasanya beda, 3 bahasa. Ya. Dia hafal segala, Iya, semua waktu umur 2. iya. Tapi sekarang dia nggak bisa. Saya Ya. juga nggak bisa. Oh. Kamu bisa nyanyi apa? Iya. Coba kamu nyanyi Jepang satu aja saya ingin tahu. Oh, mungkin Bapak tahu, Stay With Me, Mayonnaise no wow, Saya tidak tahu. Coba kamu oh, nyanyikan. ini lagu ini, Lagu kebangsaan Jepang. Kimi ga yo. Nah, ini bisa. Kimi ga yo wa Terus chiyo ni yachiyo ni. Iya gitu ya. hafal kan lagu kebangsaan Jepang? Lagu kebangsaan Jepang hafal kamu? Ini lagu national anthem. Iya, iya, National anthem. iya. Tapi barangkali kamu kamu bisa menyanyi lagu Iwate tradisional. Nah, Saya coba. tidak bisa. Ya, bang Tidak bisa. rakyat, lagu rakyat. Tidak tahu Tidak tahu. lagu kamu tahu? Heeh. Iya iya iya. Heeh. Kamu taunya nyanyi apa? Ini apa? Lagu bahasa Inggris, lagu Inggris tahu ada lagu bisa. Kamu tidak pernah menghafal-hafal lagu. Kamu sukanya batu ya? Batu aja. Batu granit. Geologis kan? Ya. Oke, Sis, apa lagi yang mau ditanyakan? Sekarang gantian. Nah, yang membuat penasaran, silakan. Eh, Kita sampai jam berapa? Halo? begini, kami Iya. sekarang barangkali menerima pertanyaan kalian seperti Ada lagi yang ingin ditanyakan hal yang bikin satu, ya Ya. memang ini saya waktu kebetulan di depan orang-orang Indonesia, ya. saya membawa anak saya yang masih kecil sekali, 1 tahun atau lebih muda. Hmm. Dan orang-orang Indonesia baik sekali kepada anak saya. Hmm. Dan mereka mulai, wah cantik, cantik, ibunya jelek, cantik, cantik, ibunya jelek. Dan semacam joke ya barangkali. Ya. Tapi joke itu untuk apa? Ya. Jadi biasanya itu memang kita sering memuji anak itu, Ah, menyayangi atau biar dia cantik sekali, tidak kayak mamanya. Nah, biasanya kalau mamanya tapi jangan tersinggung kan. Kita takutnya mamanya tersinggung. Ya, artinya itu membuat dia itu bahagia. I Ya, see. itu sudah menjadi sering anak mohon maaf misalnya walaupun dia tidak cantik, kita katakan cantik. Walaupun dia tidak ganteng, kita katakan ganteng. Ganteng sekali, padahal hidungnya pesek kan misalnya kan gitu kan ya. Itu gaya bahasa itu apa ya? Bukan personifikasi ya. Itu ungkapan untuk memotivasi anak. Itu budaya kita, memotivasi. Motivation. Iya, motivation, yes. Agar dia tuh merasa tumbuh percaya diri. Kawaii, kawaii. Kaca wa kawaiku nai kedo. Ya, ngomong apa Pak? Ya, aku udah ngerti nih. Wah, Iya, Mas. Ayo, kasih murah. Itu sudah menjadi hal yang kebiasaan. Karena kita orang Indonesia rata-rata memang menyukai yang namanya itu anak-anak. Saya juga suka. Ya, mereka sangat baik kepada anak Iya, kecil. Ya. itu. Jadi selalu dikasih semangat. Kemudian ada adat ataupun kebiasaan di kita itu tidak tidak dianjurkan untuk menjelek-jelekan anak. Tidak boleh. Misalnya kamu bodoh kamu enggak boleh, enggak boleh. Kita harus misalnya kalau mereka pun jatuh, aduh,
nggak apa-apa, ayo kuat, nah, Hmm. bangkit, kan gitu. Nah, itu bagian dari proses pendidikan. Oke. Ya, gitu. Kalau di Jepang gimana? Hmm. Sekarang sedikit ada problem. Yes, Kadang-kadang saya lihat di news kabar yes. bahwa ya dulu ya anak-anak dipukul, Oh, dipergunakan violence. Nah, kalau dan sekarang ya memang yang pukul dan sebagainya memang ditangkap ya. ya, ya, Ini ya, ya. illegal ya, crime Kriminal, ya. ya. Dan kadang-kadang orang tua atau guru juga ya, yang dulu dulu sudah kulino Ya. memukul anak seperti itu dan berpikir bahwa ini untuk disiplin. Hmm, Disiplin. hmm, Nah, sekarang dianggap kegiatan seperti itu apa namanya ya, behavior seperti itu memang cuma violence. ya. Ya, jadi ada salah paham di antara generasi tua Oh, ya. dan generasi sekarang. Sepertinya sama juga di sini ada. Mhm. Dulu kan proses pendidikan orang tua terhadap anak itu saya mengalami dipukul sama guru, Ah, ya. dipukul sama orang tua karena misalnya kurang ajar ya. Guru dulu saya pernah dipukul sama sabuk itu, ya, yes, karena saya berkelahi. Karena saya berkelahi tidak boleh. Atau karena saya melanggar aturan yang membuat orang lain itu celaka. Nah, saya harus dihukum. Nah, Mhm. memang dihukum fisik, tapi orang tua saya tidak marah Ah, karena menganggap itu adalah disiplin. bagian dari disiplin. Nah, namun sekarang ini kalau ada guru memukul murid kita ke polisi karena itu kriminal katanya. Tapi anaknya bandel sekali. Nah, apa dampaknya? Dampaknya kadang-kadang anak itu akhirnya tidak terkontrol. Mereka akhirnya berani terhadap guru. Ya, murid kan tidak boleh. Sama di Jepang kan sangat menghormati guru kan. Dulu kan Kaisar Hirohito ketika Jepang di bom atom sama sekutu Amerika, Hiroshima dan Nagasaki hancur, Kaisar Hirohito kan mencari berapa jumlah guru yang masih tersisa. Ya bukan berapa jumlah insinyur kan. Artinya membangun sumber daya manusia itu memang penting. Nah, kita belajar dari Jepang bagaimana menghargai guru. Nah, guru penting tuh dihargai. Mungkin karena pergeseran zaman ya sekarang ini menganggap kedisiplinan itu tidak boleh seperti itu lagi. Oke, yes, oke. Tapi kan kita harus mendidik anak-anak kita itu agar patuh dan taat kepada sistem yang ada kan seperti itu. Tapi Mhm. tidak sampai kepada kekerasan yang berlebihan, itu tidak boleh. Aha. Itu namanya kekerasan terhadap anak. Sepertinya kita mengatakan mengalami eh, ya pengalaman yang Iya, sama iya, ya, iya, iya, agak similar. iya, Ya iya. zaman dulu Iya, dan karena zaman mungkin usia. sekarang. Tapi kalau sekarang beda. Mereka generasi mereka mungkin berbeda kan. Ini kan seusia anak saya. Sama kan mungkin mereka dididik berbeda. Tapi kalau kita dulu kan agak disiplin, keras. Bangun pagi telat, disiram sama air. Nah, gitu kan. Ya, pokoknya harus bangun jam sekian, sholat. Waduh, kan siap-siap berangkat sekolah kan. Itu pendidikan karakter tapi itu membekas. Kita tidak berani melawan guru, tidak boleh kita membantah guru apa. Sekarang sesuai itu kata-kata membantah gurunya, nggak hormat dan sebagainya. Itu dampaknya juga. Tapi semuanya itu bisa diatasi sebenarnya dengan pendekatan yang lebih humanis kan, seperti itu. Oh, kenapa kamu megang-megang jenggotmu? Nggak ada jenggot, dipegang-pegang. Ah, mikir ya, jenggot, jenggot. Ini dagu. Dagu ini jenggot. Nah, ini hidung. Hidung. You know hidung? Hidung. Iya, iya, iya. Jang Janggut. Jenggot, janggut sama. Nah, Jenggot, 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 jenggot. Ini, bi- ini, jenggot, ini nih. Bulu-bulu di sini jenggot. jenggot. Kalau Semakin panjang ini daya tariknya semakin kencang. Nah, ditarik kan gitu. Nah, kayak kambing, gitu kan? Ya, tahu kambing?
Kambing, Kambing. Kambing iya itu. iya. Nah, tahu kambing ya? Hmm. Sate kambing Sate enak kan? kambing enak. Nah, kan ada jenggotnya. Gitu. Oke, Baru kata baru baru nih, fakta baru ya. Iya, begitu. Nah, oke, kita kembali ke laptop. Nah, jadi begini, ini terakhir nih, sesi terakhir ini ya. Sekarang motif kita kan sudah tahu tadi kan keinginan ke sini adalah penelitian tentang budaya bahasa. Sekarang untuk yang terakhir, ada nggak kemungkinan kita bisa berkelanjutan bekerja sama dengan kampusnya Profesor Yus ini ya dengan kampus kita sehingga ya hal seperti ini tidak putus kan ya kita kan perlu ada kesinambungan ya continue ya seperti itu sehingga kita menghasilkan sebuah sebuah karya yang sama. Bisa saja dosen-dosen kami nantinya itu ikut serta dalam penelitian menghasilkan sebuah buku. Ya, buku tentang dan ibu pun nanti akan lebih mudah untuk berinteraksi kan kalau bisa kita kerjasama. Nah, gitu. Gimana caranya? Apa ada memungkinkan untuk di kampus ibu MOU dengan kami ya sehingga nantinya interaksi antara dosen di sana, mahasiswa di sana itu bisa terus kita jalani. Tadi waktu di ruang Ya, dengan ya. dosen-dosen, kami berbicara tentang hal itu. Oh, Ya, karena saya sebentar lagi akan di pensiun. oh pensiun. Dan jadi saya akan meneruskan dengan profesor di Nishikawa Sensei, profesor di geologi, Boleh. Struktur. ya, Ya, struktur boleh ya. ya, bahwa beliau akan meneruskan ya studi di Indonesia dan juga dan apa namanya Brad Horton yang di Fakultas Education Yes. dan Humanities, Yes. Human Studies untuk meneruskannya. Oh. Karena ini kalau Horton itu memang dia khusus spesialis tentang histori Indonesia Oh, dan dia bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. di sana bahasa pengantarnya bahasa apa di Jepang itu kampusnya? Bahasa Jepang apa bahasa Inggris? Gini, kita ya campur Campur. ya. Jepang Eh, Inggris. ya, Inggris. ya. Kalau Horton itu dia ngajar pakai bahasa Inggris, tapi dia mulai belajar mengajar bahasa Indonesia juga, ya. Oh. Ya, ya. Jadi nanti seandainya saya berkirim surat, menitip surat kepada Prof. Yoshimi, kepada rektor di sana untuk tindak lanjut follow up dari kegiatan ini agar nanti teman-teman dari Jepang, dosen dari Jepang, dari Akika bisa ke sini dan kita bisa berkolaborasi untuk Mhm, penelitian mhm. tentang hal ini. Kami bisa bantu, dosen kami juga bisa mendapatkan kredit poin dari penelitian bersama. Saya pikir itu kan sangat-sangat eh, menarik ya, keren banget seperti itu. Dan kita akan membantu, mensupport jika di sini kan sama-sama. Nah, memungkinkah untuk dilakukan kerjasama seperti itu? Menurut Anda? Ya, ya kita bertanya kepada Horton. Oke, Saya akan berbicara dengan oke, dia oke. supaya bisa Ya, meneruskannya. oke, Ya. ya bagus. Terus kami tunggu nanti kabarnya ya. Sepulang ini dari sini kita bisa saling berkomunikasi, berkorespondensi ya seperti itu. Sehingga nantinya itu ada keberlanjutan dari pertemuan kita ini. Sayang kan kalau cuman hanya sekedar kita begini saja kan? Kan ada pantunnya kan? Kalau ada sumur di ladang, boleh Sumur di kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, nanti kita bertemu lagi. Ya. Mengerti? Mau dicatat? Nanti saya mau catat ya. Sumur. Sumur, sumur. Tahu sumur? Ya, Tahu. well. Wah, Ido. iya, Ido. itu Sumur di ladang.
di ladang, boleh kita menumpang mandi. mandi, Mandi. Kalau ada ada. umur yang panjang, Hmm. nanti kita bertemu lagi. Nah, jadi rumus pantun itu ABAB. Nah, ujungnya itu harus sama. Nah, gitu kan. Kalau ada sumur di ladang dang, kan? Nah, boleh kita menumpang mandi di. Kalau ada umur yang panjang, sama kan? Dang sama jang. Dang, Apa nih? Nah, ya kan? Ladang Ya, panjang. gitu. Boleh Mandi. kita menumpang mandi di. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ya. Pas. Mandi dan lagi Iya. bertemu. Baik, teman-teman semua, ya ini sudah alhamdulillah. Mungkin sebelum saya akhiri, ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua, silakan saja. Silakan Ran dulu, nanti baru. Closing statement, silakan. Oke. Oke. Iya. Terima kasih banyak hari ini semuanya. Saya senang sekali saya mau datang ke sini lagi. Saya mau bertemu teman-teman lagi yang lalu bertemu mahasiswa-mahasiswa ya. Saya mungkin coba belajar bahasa Bangka. Iya, Senang ya. senang ya. Terima kasih banyak hari ini. Ya, Arigato. arigatou gozaimasu. Silakan Ibu. Ya, saya juga Ya. sangat terima kasih. Ini benar-benar seperti semacam mistik. Ya, bertemu untuk pertama kalinya 2 hari yang lalu. Sebenarnya kemarin. Ya, bicara 2 hari yang lalu Ya. melalui WhatsApp. WhatsApp. Dan sekarang hubungan kental, hubungan dalam sudah dibuat ya. Dan saya sudah minum jamu. Oh ya, ini ada jamu ya, ini It's semuanya. really something. Ya, terima kasih sekali. Rupanya semacam ini sebetulnya culture shock. Ya, ya. Kaget gitu ya. Saya kaget. Ya. Terima kasih sekali Bapak. Terima kasih sekali kalian. Sampai jumpa lagi, mudah-mudahan. Amin. Coba dibaca pantunnya tadi, dibaca, coba. Nah, Sumur di ladang. kalau ada sumur di ladang, ada kalau. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, nanti kita bertemu lagi. Iya. Luar biasa, luar biasa. Baik, terima kasih Profesor Yoshimi Miyake ya dari Atika University dan juga Adinda ya Ananda saya Ran Takeda. Iya. Ran Takeda juga seorang sarjana geologis yang juga datang hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang besar bagi kita dan kemajuan hubungan baik antara kampus Atika University dan juga kampus Muhammadiyah Bangka Belitung. Teman-teman semua, acara ini sukses karena ada dukungan dari The Jamu Melayu. The Jamu Melayu, dijaga dirimu, cara hebat minum jamu. Ya. Terima kasih buat ownernya yang telah mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, Prof. Ya, sama Ananda. Jangan bosan-bosan untuk bersilaturahim datang ke sini. Kami tunggu. Ya. Kami tunggu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ya. Sekian, terima kasih. Saya Fadila Sabri, Rektor Umum Babel, mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di lain kesempatan, di lain episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Solusi dan Inspirasi. Arigatou gozaimashita. Arigatou, arigatou, arigatou gozaimasu.